Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh to Mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah, Ustaz, bukan upah, Ustazah, honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti Ustadz Ustazah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Iya. Hingga kini bahkan Panji Gumilang masih terus menyangka berbagai tuduhan-tuduhan terhadap dirinya maupun juga Pondok Pesantren maupun juga keterlibatan NII, Ponpes Al Zaitun dan juga Panji Gumilang. Kami akan libatkan juga mahasiswa yang hadir hari ini untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kami. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Anjani Koirunisa dari BEM Fikom Universitas Mercu Buana. Saya ingin bertanya ke Bu Leni. Bu Leni, kan Anda sudah menemukan dan membongkar banyak fakta yang tidak lazim yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Nah, tujuannya itu untuk apa? Apakah menuntut untuk Ponpes Al Zaitun ini untuk ditutup atau pimpinannya akan diapakan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Hairunisa. Pertanyaannya bagus dan saya langsung jawab ya. Yang saya tuju itu pimpinannya. Pimpinannya yang terutama, saya pikir itu juga sama dengan Menko Polhukam ya. Panji Gumilang, saya pikir itu memang otak dari semuanya karena memang di sana sudah tidak ada lagi majelis syuro atau setingkat MPR ya kalau di RI, sehingga dia punya kekuasaan yang mutlak, yang penuh gitu. Jadi memang dialah yang berkuasa sampai ke umat yang paling bawah. Itu kami rasakan sekali gitu. Sampai ada satu kasus juga waktu itu saya mau memasukkan lagi anak ke pesantren ya habis libur sekolah gitu. Saat itu di gate saya disuruh untuk tes COVID, tes antigen, rapid tes antigen yang kedua. Padahal saat itu saya sudah bawa rapid tes antigen anak itu hasilnya pada pukul 7 pagi gitu. Jam 11 kami tiba di sana itu disuruh rapid test yang kedua. Dan di situ saya sudah meminta tolong agar tidak usah rapid test lagi lah, mubazir. Kan Islam itu tidak boleh mubazir ya. Karena memang baru beberapa jam yang lalu kami mengeluarkan uang untuk minta hasil COVID-nya dan negatif gitu. Tapi disuruh diulang di sana. Untuk kedua kalinya petugas tidak bisa ambil keputusan, kemudian saya minta untuk disambungkan dengan tim dokternya, ketua tim dokternya saya bilang. Dan di situ disambungkan lagi kepada ketua tim dokternya, Dr. Dani di situ, Dani Kadarisman. Dan di situ setelah nyambung pun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya bolak-balik dari ketua panitianya itu menyambungkan lagi ke Syekh Al Zaitun. Nah, untuk permasalahan di situ saja ternyata harus sampai ke Panji Gumilang gitu ya. Sampai sore kami itu terkatung-katung, apalagi saya bawa adik-adiknya banyak, kebetulan anak saya ya.
terkatung-katung disuruh pulang lagi. Di situ saya tahu, oh memang apa-apa di sini harus sampai kepada pimpinannya. Itu entah di urusan pesantren ataupun di urusan kami sebagai orang dalam KW 9. Itu satu. Kemudian yang keduanya juga waktu mau ngambil laptop kami ya, itu sampai setelah kami ikuti prosedurnya, ternyata bukan tinggal diambil tapi juga dikasih prosedur baru dari asrama anak saya yang laki-laki, harus menandatangani 3 poin perjanjian. Dan di poin nomor 2 itu saya tidak sepakat ya, kami sebagai orang tua tidak sepakat karena isinya harus mengikuti seluruh program Syekh Al Zaitun. Di situ tidak setujunya karena urusan sekolah kenapa harus ditulisnya Syekh Al Zaitun gitu. Harusnya kan pimpinan pesantren. Kami maunya dirubah redaksinya. Syekh Al Zaitun siapa Mbak Leni? Dipertegas. Panji Gumilang. Syekh Al Zaitun itu Panji Gumilang. Bahkan belakangan beberapa tahun terakhir itu pengennya dipanggilnya YAB. Yang amat berhormat gitu. Itu saking dia itu mungkin ingin sekali ditinggikan di sana gitu. Ya memang terlalu berlebihan ya kedengarannya. Baru ini ya seumur-umur dengar istilah YAB gitu ya. Yang ada kan YTH ya yang terhormat. Di sana YAB yang amat berhormat. Tapi sekarang belakangan udah hilang. Ya disitulah memang ketahuan untuk urusan pesantren ataupun urusan orang dalam tuh ya pucuk pimpinannya Panji Gumilang. Dan saya juga punya catatan Mbak. Waktu kami di dalam itu kan ada tazkiyah ya pembinaan. Jadi sejak saya hijrah sampai keluar tidak pernah mendengar nama lain selain Panji Gumilang sebagai imamnya yang tertinggi. Di situ catatan pada 13 Rabiul Tsani 1421 atau 15 Juli 2000. Di sini ada disebut 3 nama pada tahun 82, Abu Faruk, Haji Rais dan Abi Toto. Siapa itu? Abi Toto itu adalah Panji Gumilang karena Toto itu panggilan nama anaknya yang pertama. Nah, kalimat berikutnya, ketiga orang tersebut tidak mampu membuat Allah berpihak kepada NII. Di bawah Abi Toto, NII menggebrak RI dengan hujumah tafsiriyah dan maliyah. Tahun 95 Allah bantu NII untuk menghancurkan RI. Nah, jadi di situ di catatan saya itu memang disebut Abi Toto yang menggebrak RI dengan hujumah tafsiriyah atau perekrutan dan juga maliyah atau pendanaan. Selain itu Mbak Leni, yang kami ingin dengar juga Anda punya catatan bahwa apapun kegiatan aktivitas oleh Panji Gumilang ini selalu berlandaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditafsirkan sendiri sehingga masyarakat bisa dengan mudah terdoktrin. Ya. Anda bisa Sambil ulangi? diperlihatkan, Bu? Mbak, silakan. Ini saya bacakan beberapa doktrin ayat-ayat yang biasa dibacakan kepada kami ya. Ya. Jadi contohnya Quran surat 8 ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan berikutnya, itu masih ada kalimat berikutnya, tapi poinnya beriman, hijrah dan jihad. Kemudian Quran surat 26 ayat 52. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Ya. Quran surat 9 atau At-Taubah ayat 24, ini seringkali didengungkan, dibacakan kepada kami. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. At-Taubah ayat 41, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat dan jihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Itu yang disampaikan kepada kami kalau kami lagi malas, kalau kami lagi mungkin dalam kondisi pasif. Doktrin-doktrin dari Panji Gumilang ya. Ya, Tolong cerahkan kami Ustaz Fahmi. Sedangkan ada satu ayat, mohon maaf sebentar. Oke. Satu ayat yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 29 itu tidak pernah disampaikan kepada kami. Yang mengenai infak itu jangan jor-joran gitu intinya. Jangan terlalu
mengulurkan tangan atau juga jangan terlalu Membebani diri sendiri. mengikatkan tangan di leher gitulah kira-kira, jangan terlalu pelit gitu. Itu tidak pernah disampaikan kepada kami. Padahal nyatanya seharusnya ya seperti itu, tidak boleh terlalu berlebih-lebihan sampai menahan-nahan lapar segala untuk infak gitu. Ya, menarik ini yang disampaikan oleh kesaksian dari saudara kita. Ini kita sangat prihatin ya. Majelis Ulama Indonesia sebenarnya menerima pengaduan soal NII, KW9, Az-Zaitun itu sejak awal tahun 2000. Ya, 2002 bahkan sebelum MUI bersikap itu sudah ada fatwa NII, KW9, Az-Zaitun adalah aliran sesat, itu dikeluarkan oleh Forum Ulama Umat Islam Indonesia di Bandung. Setahu saya waktu itu belum bergabung ya di Majelis Ulama Indonesia ya, tetapi mengikuti karena saya pernah di Komisi Pengkajian dan Penelitian. Waktu saya pertama bergabung itu tahun 2010, itu sudah banyak sekali pengaduan dari mantan-mantan anggota NII KW9 ini yang kemudian keluar dan kemudian memberikan kesaksian testimoninya ke Majelis Ulama Indonesia. Dan kita sudah mengumpulkan data-data waktu itu. Nah, kabar terbaru hasil kajian dari MUI ini untuk yang periode sekarang ini itu sudah selesai dan sudah disampaikan ke Komisi Fatwa, Mas, MUI Pusat. Dan kemudian yang saya dengar hari ini sudah selesai ya, sudah disampaikan ke Bareskrim tapi tidak dipublish. Saya sendiri tidak tahu apa isi poinnya, tapi saya bisa mengambil sebuah poin-poin tidak jauh dari apa yang dulu pernah kita kaji dan teliti. Di antaranya adalah tentu akan menabrak 10 kriteria aliran sesat atau sebuah aliran dinyatakan sesat ya oleh Majelis Ulama Indonesia. Bapak sebagai MUI pada waktu 2002 tadi, kenapa MUI kok diam saja? Sebentar. Tidak mengeluarkan fatwa untuk menyesatkan Panji Gumilang. Oke, sebentar, jangan dipotong dulu. Itu bukan ranah saya untuk menjawab ya, karena saya juga belum bergabung waktu itu di MUI, karena saya pulang dari Kairo itu 2007, 2010 baru dimasukkan. Tapi sebagai perwakilan MUI tahu, pasti tentu tahu ya Pak ya, tentu alasan tahu, itu. Ya. Tahu. Boleh langsung dijawab saja? Hal-hal seperti itu. Oke. 10 kriteria aliran sesat menurut MUI itu kan dihasilkan tahun 2007 Pak. Jadi sebelum tahun 2007 memang pengaduan-pengaduan seperti ini kan banyak, bukan hanya kasus satu Az-Zaitun saja, banyak. Aliran-aliran yang kemudian diadukan ke Majelis Ulama Indonesia, tapi kemudian MUI baru mengeluarkan 10 pedoman kriteria bahwa sebuah aliran nyatakan sesat itu menurut agama Islam itu baru tahun 2007 Pak. Ya, jadi mohon maaf, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, dari 10 kriteria itu yang dugaan saya ya nyangkut dengan apa yang dipraktikkan oleh NII KW9 Az-Zaitun ini adalah di poin kriteria nomor 2, 5, dan 10. Soal apa itu Pak? Poin kedua, meyakini sebuah akidah atau ajaran yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Poin 5, menafsirkan Al-Quran tidak dengan menggunakan kaidah-kaidah tafsir, sehingga tadi menyimpang. Ayat-ayatnya tentang iman, hijrah, dan jihad itu betul. Ayat tentang sedekah ya betul, tapi sesuai dengan konteksnya. Ayat tentang kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul daripada orang tua, kerabat, betul, tetapi sesuai yang tafsirnya seperti itu. Kalau ditafsirkan bahwa kita harus lebih mencintai NII KW9, negara Islam Indonesia menurut Panji Gumilang itu ya lebih cinta daripada orang tua kita, bahkan orang tua saudara dikafirkan, ya itu yang salah, itu yang sesat aplikasinya ya. Jadi memang kemudian sebentar, yang nomor 10 itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Jadi tiga ini menurut dugaan saya Pak Kiai, itu tapi satu hal menyangkut tiga ini itu kesalahan kekeliruan fatal daripada termasuk sesat artinya aliran. Pak Kiai, Saya tidak bisa mengatakan itu. Pak karena Kiai, ini tidak dipublish, belum dipublish. Tapi kami dengar kekuatan Komisi Fatwa ini bisa mentersangkakan karena diminta langsung oleh Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Dan hasil fatwa itu disampaikan kepada Bareskrim Polri tadi.